Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias, putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baca juga 1 Petrus pasal 5. Hati yang dikuasai iblis bagian kedua. Saudara-saudara, sistem kerja iblis semua pelaksanaan menggunakan siasat. Iblis tetap konsisten dalam karakter dan motivasinya, yaitu dusta dan menipu. Setelah terjatuh dalam kecongkakannya, dia tetap termotivasi oleh keinginan yang sama untuk merebut penyembahan dan pemujaan yang hanyalah untuk Allah. Dengan demikian dia berusaha untuk membawa umat manusia di bawah kekuasaannya. Dan dengan demikian dia memerintah sebagai ilah zaman ini. Karena sudah menyimpang dari kebenaran, dia berusaha untuk menjaga umat manusia berada dalam kegelapan yang sama, baik dengan merampas kebenaran Allah maupun memasukkan kebohongannya sendiri yang menipu. Setelah menegaskan dirinya dalam kebencian dan permusuhan terhadap Allah, dia terus melakukan kampanye jahat melawan umat manusia. Itulah sebabnya di Taman Eden dia membawa manusia ke bawah kekuatan maut dan bertujuan untuk menjaganya tetap berada dalam keadaan itu. Jadi iblis terus berlanjut sebagai pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Rancangan iblis terhadap umat manusia dapat secara ringkas dirangkumkan sebagai berikut. Iblis terutama berusaha untuk menghancurkan manusia dengan memisahkan manusia dari Allah. Saudara-saudara, lingkup utama pengaruhnya atas manusia tampaknya adalah pikiran dan hati. Oleh karena itu, pada orang-orang yang berada di luar gereja, dia mencapai pemisahan ini dengan membuat pikiran mereka menjadi gelap. 2 Korintus pasal 4 ayat keempat. Atau mengeluarkan firman Allah dari hati mereka. Lukas 8 ayat 12. Dan bahkan bagi mereka yang berada dalam komunitas gereja, dia berusaha untuk mencapai pemisahan dari Allah dengan pencobaan untuk terus berdosa, dengan menargetkan pikiran dalam hati mereka. 2 Korintus 11 ayat 3.
atau juga menguasai hati. Kisah pasal 5 ayat 3. Melawan musuh rohania yang hebat inilah orang percaya dipanggil untuk berpegang tidak pernah dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan keperkasaan Tuhan. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kemenangannya terjamin hanya berdasarkan hubungan yang erat dengan Sang Pemenang, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam semua yang telah kita katakan sejauh ini mengenai hati kita, adalah baik bagi kita untuk menyadari bahwa ada yang lain yang adalah musuh, yang juga berusaha untuk bekerja di dalam dan mempengaruhi hati kita. Biarlah kesadaran ini kemudian menyebabkan kita melipat gandakan usaha kita dengan berjaga-jaga secara sadar. Baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Hati kita adalah medan pertempuran dan kita tidak boleh merasa puas diri. Saudara-saudara, jika kita tidak secara aktif berusaha mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran Allah, maka iblislah yang akan mengisinya dengan berbagai dusta. Efesus pasal 4 ayat 27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat ini hendak mengingatkan kita dengan berbagai jenis perilaku yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya dalam kehidupan orang percaya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis yang kemudian mendukakan roh Allah. Ketika kita dihina orang, direndahkan orang, lalu kita tergoda untuk membalas. Kita bereaksi keras. Di sini kita memberi kesempatan kepada iblis. Tetapi kalau kita berdiam diri, kita menyenangkan hati Allah. Pilihanlah yang jelas, yaitu memuliakan Allah saja yang ada di dalam hidup kita. Jangan tunduk kepada iblis. Saudara-saudara, giatlah selalu belajar firman Tuhan dan setia dalam panggilan pelayanan. HOR Ministry.